bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Kilauan samudra terbentang khatulistiwa. Di situ ku ada bersamamu saudara. Warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Anda masih mendengarkan Perompak Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda, sahabat budaya, di siang hari ini. Tentunya di program acara Teras UMKM di Perompak R Makassar di 92,5 FM dan juga di streaming kami di aplikasi R Digital dan juga di YouTube, Facebook dan TikTok juga, sahabat budaya. Nah, kali ini kita akan membahas terkait dengan produksi handmade atau kerajinan tangan. Tentunya kami telah menghadirkan narasumber di ruang dengar Anda di siang hari ini, dan rencananya dialog kita hingga pukul 11.55. Kita akan mengulas bagaimana sejarah, keuntungan dan sebagainya, sahabat budaya. Kali ini kami telah menghadirkan ownernya langsung atau pemilik dari produk Macora dengan Ibu Herlina. Untuk tidak berlama-lama langsung kita kenalan sama dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabar, sehat Bunda? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini kayaknya cerah ini Bunda. Semangat juga ini Bunda. Kayaknya saya sudah lihat ini di depan saya ini kerajinan tangan. Wah, luar menarik juga ini. Kayaknya ini agak sulit ini produksinya. Tapi untuk lebih lengkapnya nanti sahabat budaya kita akan membahasnya. Okay. Nah, sebelum itu Bang Rian mau spill dulu lah dengan Ibu Herlina. Enaknya saya panggil siapa ini Bunda? Ibu Lina. Bu Lina, oh Iya. iya kan Herlina. Iya. Nah Bu Lina, ini cocok di namanya Macora. Iya. Ada sejarah tidak ini penamaan dari usaha tim Macora? Kayak ada Bugis-Bugis sih dasar ini. Iya, memang Macora itu dari Iya. bahasa Bugis, Ah. artinya terang, Oh, terang benderang. pantasan. Jadi kita berharap Ya. usaha ini bisa terang benderang. Oh iya, kan biasanya orang itu kalau di toko atau kasih nama Sinar Mas, Iya, Sinar apa? Kalau kita Macora nih. Iya, kita angkat bahasa daerah. Bahasa daerah tahu sudah kental sekali. Artinya ini kita sudah ketahuan
asal dari mana ini Iya. pemiliknya ini? Ternyata orang Bugis. Macora ini memang lebih kepada produk apa ini Bunda Lina? Lebih ke produk kerajinan tapi khusus rajutan. Kan kerajinan ada banyak, Iya. ada rotan, Oh, ada enceng gondok, Iya. tapi kita khusus rajutan pakai benang. Oh, pakai benang benang. nilon, iya. Oh, nilon. Iya. Benang juga itu kan ada macam-macam, Iya, ada iya. polyester, ada nilon, ada katun. Iya. Kebetulan saya ambil nilonnya. Oh, nilonnya Iya, kita. Baik. Nah, tentunya sama budaya topik dialog kita pagi hari ini tentang menembus pasar lokal dengan rajutan di era digital bersama dengan Macora. Nah, Bunda Lina, saya ingin tahu ini awal cikal bakalnya usaha Ta ini sejak tahun berapa dan apa inisiatif Ta ini sehingga kita mau usaha kerajinan tangan ini? Ya mungkin bisa ceritakan kepada sahabat budaya kita, Bunda. Oke. Tahun 2015 itu 2015 saya punya teman, Iya. dia punya usaha bukan kerajinan tapi jilbab lontara. 2015. Iya. Terus saya diminta untuk menemani bikin logo di Jalan Sulawesi itu kalau tidak salah Media Aid. Iya. Terus saya ini kan teman kantor, Iya. teman kantor. Jadi saya tidak berharap bahwa dia punya usaha. Dari situ saya juga mau punya usaha. Tapi tidak tahu mau usaha apa. Masih pikir-pikir apa nih kira-kira nih? Iya kan? Iya. Karena kita juga kita kan kebiasaan kerja. Iya. Tidak tahu mau usaha apa. Cuma tahu beli. Oh. konsumen saya terus ini konsumsi terus. Iya. Terus Ya. baru-baru Nah. mau usaha masak. Tidak lincah juga. Minimal ikan masak jadi. Iya. Ikan masak, ikan goreng. Iya. Tidak pro. Terus yang yang resikonya itu tidak besar gitu. Tidak basi. Iya, enggak basi. Ya, terus kita kan baru pulang dari Jogja. Terus itu di Jogja memang terkenal rajutan. Iya, betul. Jadi saya berusaha cari di mana bisa belajar rajutan, tapi tidak ada. Iya. Tidak ada. Saya keliling, tidak ada rajutan. Iya. Belajar akhirnya buka YouTube, Google, Iya. baru dapat satu. Nggak kayak sekarang bilang memang banyak sekali yang mengajar rajutan di YouTube. Dulu Iya. belum ada, tahun 2015 itu belum ada. Iya. Akhirnya saya belajar sendiri, belajar lewat buku, belajar lewat YouTube. Setahun kemudian baru jadi. Wih, belajar mandiri. Iya, belajar Wih. mandiri. Tidak ada guru, tidak ada instruktur. Iya. Jadi lewat buku. Berarti Setahun. gurunya YouTube. Setahun. Iya. Setahun 2016 baru jadi. Tapi masih sambil kerja. Iya. Terus kebetulan ketemu orang-orang dari dinas koperasi dipanggil pameran. Oh. Langsung pameran. Kesempatan. Iya, kesempatan. Terus waktu itu belum ada yang bikin rajutan, masih rata-rata kuliner itu kan banyak binaannya di Skop, tapi rata-rata kuliner. Tidak ada rajutan, tidak ada yang lain-lain. Ada yang kerajinan tapi kerajinan kayak daur ulang sampah. Iya, biasa itu. Iya. Terus akhirnya saya panggil teman yang usaha lontara itu, tapi dia kan duluan Yang sudah jilbab itu. Iya, jilbab itu sudah 3 tahun. Saya baru, jadi tidak pede. Iya. Tidak pede. Akhirnya saya panggil supaya ada teman. Iya. Kebetulan waktu itu di Pantai Losari ada pertemuan wali kota sedunia. Masih Pak Ridwan Kamil yang waktu itu masih heboh-hebohnya Ridwan Kamil. Iya. Di situ ketemu sama orang di Skop. Dari situ terbuka peluang. Ya. Dikasih fasilitas haki. Oh, hak cipta. Iya, hak cipta merek. Iya, merek ya. Kebetulan merek sudah ada. Gratis. Iya, gratis. Pelatihan gratis, Iya. pameran gratis, semua gratis. Saya pikir kenapa dari dulu tidak begini? Iya. Tidak, infonya tidak sampai ke kita.
kenapa tidak dari dulu? Jadi saya mulai itu 2016. 12. Langsung hakinya kebetulan kan masih rata-rata waktu itu orang pakai merek itu merek berbau-bau asing, bahasa-bahasa asing, bahasa Angel, Oh, jadi iya. iya, Rose. Biasa itu. Saya angkat Bugis, Hah. bahasa Bugis. Langsung hakinya di ACC. Oh. Dari berapa? Ada Kareba. Iya, yang kaos iya, Kareba iya. itu. Iya. Langsung di ACC kebetulan waktu itu yang teman yang jilbab itu tidak di ACC. Karena ada yang sudah pakai. Langsung ACC. Terus dari 2017 dikasih bantuan dari Dinas Koperasi berupa mesin jahit. Dari Mesin situ jahit. awalnya. Awalnya sampai berkembang sampai sekarang. Ditekuni. Iya. Oh, iya, Akhirnya kebetulan COVID kena berhenti kerja karena tidak bisa ketemu orang. Oh iya. Sejak itu ditekuni sampai sejak sekarang. itu. Iya. Berarti dulu sebelum usaha kerajinan ini kerja apa Ki Bolina? Saya kebetulan kerja di asuransi. Oh, asuransi. Iya, yang harus ketemu orang. Nah, pada saat COVID kan kita tidak bisa Iya, betul. di lock Iya, semua. Iya. Jadi Dirumahkan. 2020 itu langsung fokus ke sini. Kebetulan ada usaha Iya, ini ditekuni. iya, Akhirnya juga akhirnya dari berkembang. situ sampai sekarang. Baik. Nah, kita sudah mengetahui ini 2015 ini masa pencarian, Iya, masa belajar. 2016 itu masa belajar. baru mulai gitu Iya, ya sampai sekarang. Nah, saya mau penasaran, bisa mungkin dikasih lihat di kamera ini model-model kerajinan apa ini yang Bolina punya ini? Mungkin bisa dijelaskan apa namanya, apa bahannya, harganya. Ya. Kebetulan ini tas jinjing. Tas jinjing. Iya, jadi Wah, cuma unik. dijinjing begini. Dari benangnya tetap nilon. Iya. Jadi dia begini. Mana? Ini. Untuk membukanya. Iya. Oh iya, tahu. Jadi dia bisa masuk dompet, HP. Oh iya, bisa dipakai jalan-jalan mentang Iya, ini ke mall kemana? Iya, boleh santai. Iya, tapi kan bercorak juga ini. Iya. Ini sulit buatnya Bunda. Iya. Ini 3 hari. 3 hari. Iya. Cukup sulit ini. Iya. Oh. Ini harganya di bandrol berapa ini Bunda? Mulai 255, 55.000. 255.000. Oh, 250.000. Wah, murah itu. Sampai 270. Wah. Kalau begini, kalau di toko-toko sudah Iya, masuk 1 juta Mi. Iya, apalagi kalau daerah wisata. Iya. Apalagi model begini menarik Bunda. Iya. Oh, ini Tas tas jinjing. Ini ada selempang. Oh, selempang lagi nih. Iya, ini selempang. Tapi ini ukurannya kecil, ada yang besar. Oh, ada yang besar. Ini S. Ada S, ada M, ada L. Oh, ada ukuran-ukurannya Iya, lagi. ada ukurannya. Iya, Kalau iya. ini cuma satu ukuran. Iya, itu ukuran di. Ini ada S, ada Iya. L, ada M. Oh, iya. Ini memang Ini selempang. tingkat kesulitannya bagaimana ini pembuatannya nih? Sama Iya. karena ini kan dari benang dirajut. Dirajut. Jadi hampir juga lebih dari 3 hari. Oh. Lebih dari 3 3 hari. hari ya. Harganya berapa kita Ini jual 300. 300. Iya. Memang kelihatan dari model Iya, ini. Dari agak lebih sulit, karena besar. karena ada penutupnya. Betul. Terus ada tote bag. Ini Tote ada bag? tote bag, iya. Ini tote bag. Ini tote bag 2 tali. 2 tali. Iya, Ini harganya dari 4,5 sampai 550. 150.000. Itu untuk pakai untuk jalan-jalan juga, Iya, santai-santai ya. Iya. Terus ada juga tote bag yang 1 tali. Maksudnya tote bag satu tali. Iya. Satu talinya. Iya. Wah, iya, menarik semua. Wah. Iya. Dari model-modelnya ini kayak gimana ya? Kayak unik dan juga modern dilihat ini. Iya. Apalagi ada logo besinya. Itu menjadi nilai lebihnya. Iya. Oh iya. Nah, dari semua produk-produk model-model ini Bu Lina, ini dikerjakan sendiri kah atau ada keterlibatan dari masyarakat atau karyawan gitu? Masih dikerjakan sendiri karena dulu coba-coba ambil orang tidak rapi. Oh, pernah dulu. Iya, tidak rapi. Tidak rapi. Padahal kita kan yang jualnya itu masalah kerapihan. Oh iya, betul. Bukan
bukan karena cepat asal bukan, jadi. asal jadi. Tapi dilihat yang Iya, kerapian. jadi orang bilang, oh pantas mahal. Ini tetap masih dianggap mahal 255 ini, masih tetap dianggap mahal. Tapi kalau orang lihat, oh pantas wajar, Iya. wajar. Yang mahal kan bukan Iya, bahannya, tapi bukan, ada ide, keahlian, kreativitasnya itu seni, yang mahal iya, sebenarnya, betul. Tapi orang selalu mau lihat berapa sih modalnya ini? Bukan cuma modalnya. Keahliannya orang itu yang dinilai, Iya, betul. Kalau modal sih bahan sih Iya. biasa-biasa saja. Iya. Tapi harus nilai Ada dong, kreativitasnya kreativitas, itu yang betul. mahal. Betul. Karena Ada kan idenya. ndak mudah. Iya. Dan mungkin dari contek juga model lain gitu Iya, ya. jadi biasa kalau ada kan kalau biasa datang ke Iya. rumah minta 150, saya bilang kita yang bikin, nanti saya beli. Cocok sekali, cocok sekali. Iya, kita bikin, saya beli gitu. Langsung kena. Langsung tidak bisa bilang-bilang. Kena mental nih itu bunda. Nah, dari semua produknya ini yang paling dicari atau best seller ini model apa bunda? Ini yang 3. Mm. Ini pasti kalau saya pamer pasti laku. Pas laku di. Iya. Nah, ini penjualannya sudah sampai di mana-mana saja nih bunda dari produknya ini. Hampir seluruh Indonesia. Karena biasa ada teman yang beli terus dia jual. Oh, oh dia jual lagi. Dia jual lagi. Jadi sudah pihak ketiga nih. Dia jual lagi. Dia jual ke Papua, dia jual ke Bangka Belitung, dia jual ke mana. Oh, gitu. Padahal setahunya saya dia beli pribadi. Tapi enggak apa-apa lah. Iya, nggak Kan hitung juga membantu juga marketing Iya, juga iya. dia. Tapi sudah ke Indonesia Iya, gitu ya. kalau saya sendiri itu sampai Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Bangka Belitung, Iya. terus Manado, di iya, Kalimantan. luar biasa. Tapi penjualannya ini memang secara offline kah atau mungkin sudah online juga jualan tadi? Online juga, tapi lebih banyak offline. Offline. Karena orang takut mungkin apa ya, takut tidak Tertipu, tidak sesuai dengan sesuai dengan harapan. harapan. Jadi biasa kita lewat terus nanti datang adiknya yang ke rumah lihat cek barang. Cek barang langsung. Ini rata-rata barang ini kebanyakan dibeli ini di daerah mana yang kebanyakan dominasi daerah mana? Hampir merata. Berat ya? Iya, hampir merata. Saya tidak bisa bilang Makassar juga karena saya juga banyak kirim ke Morowali, saya banyak kirim ke Sopeng, Iya, saya iya, banyak kirim ke Jakarta. Umpama ada pertemuan, terus ada orang Jakarta, dia beli juga. Nah itu hampir sebanding dengan orang yang di Makassar. Malah kalau saya lebih kalau orang dari luar karena lebih menghargai. Lebih menghargai, tidak biasa, tidak nawar. Tidak sama kalau yang di sini Nawar, iya nawar tapi sadis. Orang lain paham. Iya, kalau orang apalagi kalau orang Jakarta murah ya, murah. Oh dia dianggap murah Iya, gitu dengan modelnya. iya. Nah sejauh ini bunda, mungkin kita rata-rata lah, rata-rata. Atau mungkin ada momen-momen tertentu di bulan-bulan berapa itu biasa penjualannya meningkat mungkin rata-rata dalam satu bulan berapa penjualan bunda? Yang paling bagus itu akhir tahun dengan pada saat bulan puasa. Oh, Itu akhir tahun bulan puasa, momen dua momen nih. Banyak uang. Oh iya, udah kasih habis THR-nya di situ di. Iya. Banyak uang di situ beredar. Rata-rata itu penjualannya mungkin di pas buah puasa di akhir tahun itu rata-rata berapa yang terjual itu? Biasa ada 10 sampai 15 piece. Lumayan itu. Lumayan. 10. Tapi dengan misalnya kan di bulan puasa orang biasa lonjakan penjual itu tinggi. Apalagi ini kan 3 hari dalam satu produk. Itu bisa mencapai itu. Bisa kan, bukan cuma ini, banyak produk. Ini ada berapa ya? Ada berapa piece ini? Yeah. Bukan cuma satu. Ini ada berapa piece? Malah ada saya titip di BSI, Bank Syariah kan ada UMKM Centernya. Oh iya. Ada di BNI ini Wonderful. Iya. Terus ada lagi yang ikut kurasi di Bank Indonesia yang belum kembali. Iya. Jadi banyak yang tersebar. Banyak. Berarti dititip barang semua di situ di. Iya. Oh iya. Jadi bukan cuma yang ini, di rumah pun itu masih ada sekitar 30 piece. Iya. Di luar yang ini. Di luar yang yang kecil-kecil, yang tumbler, yang gak Wah, ada kunci. juga sampai kecil-kecil juga. Iya. Oh iya. Nah bunda, ini kan
produk tangan ini kan kalau kita lihat lah, kita secara realitas lah ini kan banyak kerajinan tangan juga di luar-luar, bahkan mungkin hampir sama dengan produk Bagaimana strategi Bunda Lina ini menghadapi persaingan yang begitu ketat yang saat ini? Kalau dibilang persaingan, kan ini handmade, Ya. tidak banyak sebenarnya. Oh, enggak banyak. Iya, handmade itu kayak apa ya, terbatas. Apalagi kalau tas yang banyak itu mungkin yang dari Jawa itu gantungan-gantungan kunci yang kecil-kecil itu kan lebih gampang dijual. Baru betul. penjualannya juga bukan beli per piece tapi beli per lusin. Kalau tas itu masih kurang. Apalagi di Makassar teman-teman yang merajut itu tas itu sudah kayak beralih ke gelang-gelang. Oh gitu. Iya, yang manik-manik itu. Oh, iya. Banyak yang kan itu yang lagi booming. Jadi kalau masalah tas itu masih enggak terlalu Ketat. iya, persaingan. enggak terlalu ketat persaingan. Tiap pengrajin juga punya ciri khas sendiri. Jadi saya kalau umpama hampir pengrajin punya ciri khas sendiri, tidak ada sama. Terus saya angkat itu kayak kombinasi dengan sutra. Terus ada yang apa itu, saya angkat kupu-kupu bantimurung, ada yang di sininya. Corak tersendiri. Iya. Ya. Terus saya kombinasi dengan pakai juga kayak limbah fashion. Ada yang biasa limbah yang baju yang sudah tidak dipakai itu. Oh, iya. Tapi motif lontar. Oh, terkadang ada limbah begitu. Iya. Yang satu kali pakai dia buang kan, Iya. biasa ada baju itu yang seragaman dipakai, tapi mungkin dia tidak mau pakai lagi, itu dia buang. Didaur ulang kita. Dibuat dikombinasi dengan Kombinasi, rajutan. ya. Iya. Kalau itu kualitas bagus juga yang Iya. limbah fashion itu. Iya, daripada terbuang percuma. Iya. Ada perca. Berarti memang tidak terlalu jadi kata persaingan. Iya. Nah, kalau bahan baku sendiri kan tadi termasuk limbah fashion bisa jadi produksi. Ini kan kalau seperti benang nilon ini bagaimana? Apakah sulit tidak untuk mendapatkan bahan baku ini? Kalau di Makassar sulit. Saya beli ini dari Sidoarjo. Semua bahan saya beli dari Sidoarjo. Benangnya. Awal mula buat tetap dari Sidoarjo. Jadi saya langganan sudah hampir 10 tahun mungkin dengan toko yang di Sidoarjo itu. Itu bahan bakunya. Iya, untuk bahan baku. Oh, tapi harga bagi bahan baku bagaimana? Memang agak mahal. Sebenarnya lebih murah kalau saya langsung ke sana dibanding kalau saya beli ke sini. Tapi memang pada dasarnya yang nilon ini tidak ada di Makassar. Tapi ada benang-benang lain itu yang kayak buat gantungan kunci itu. Iya. Kan ada di sini. Oh, ada juga ya. Gantungan kunci itu ada di sini, tapi saya lebih bagus beli di sana. Oh iya. Ongkir kan orang pikir mahal. Iya, menarik ya. Ongkir kalau dia bilang ongkir lebih mahal, tapi saya bisa nego dengan kan langganan. Bilang, Mbak, saya minta Lion Parcel. Iya. Padahal dia tidak punya kerjasama dengan Lion Parcel. Dia punya kerjasama JNT. Ekspedisi lainnya. Iya, tapi kan lebih murah itu Lion Parcel dibanding JNT. JNT kan 40-an. Ada lah ya, berbeda lah gitu. Iya, kalau dia kan cuma 11.000, 12.000. Iya. Tapi memang ini produk kita juga ini yang kecil-kecil. Iya, tapi ini bisa dibeli ini bahannya polyester. Ini banyak di Makassar ini. Makassar baik. Makassar. Nah Bunda, ini kan kita lihat beberapa produk ini. Ya, sejauh ini produk ini lebih efektif jual secara online kah atau offline ini? Kalau kita melihat dari 2016 sampai ke 2026 ini bagaimana? Lebih yang offline. Offline ya. Lebih yang offline karena biar saya bilang online tapi ada yang utusannya tetap datang ke rumah, lihat itu barang langsung. Walaupun tetap tersedia di online juga. Iya, tetap saya tetap supaya pasarannya lebih luas. Jadi ada di IG, ada di Facebook. Itu penjualan kita bukan konten atau cuma foto saja
Di-upload di online atau ada Kadang-kadang konten, kadang-kadang live juga, kadang live iya, juga. Oh. kadang-kadang konten, Nah. kadang-kadang foto, kadang-kadang reels. Oh, ada juga. Itu ibu sendiri semua yang bikin. Wah, luar biasa modern memang. Iya, harus jadi- berpacu dengan waktu. Berarti memang Iya. sebagai pembisnis harus pede Iya, Nggak boleh malu di. Iya, apalagi yang mau dijual kalau bukan barang tak dijual. Iya di. Nah, kalau kan biasa orang berbicara, biasa orang mau usaha itu pasti berbicara modal. Dulu itu kita waktu 2016 itu cukup butuh modal besarkah atau biasa-biasa saja, Bunda? Kalau kerajinan biasa kan waktu awal belum pede. Daripada kita modal langsung besar, tidak ada jaminan laku. Oh iya, Jadi iya. saya prinsip usaha itu berkembang sesuai umur. Modal kecil enggak apa-apa, sambil kita belajar. Nanti dari keuntungan itu tambah modal pribadi. Oh. Dari hasil penjualan yang pertama itu jangan dibelanja, tapi beli kembali bahan. Tambah kalau kita lihat perkembangan, tambah banyak, tambah modal pribadi lagi masuk. Jadi berjalan sesuai umur itu usaha. Jadi kalau hampir tidak ada ruginya. Oh, dari rugi udah. Iya, karena betul itu. iya, karena kan tidak basi. Oh iya betul. Iya. Salah satunya kelebihan enggak basi. Tidak Iya basi. betul. Iya. Produk yang tahun 2020 Iya. masih bisa dijual tahun 2026. Dan modelnya masih Masih bagus lah. karena model tas kan paling tas jinjing, tas tote bag, selempang, kan itu sih. Berarti kelebihannya memang dari kerugian gitu ya. Iya, kalau kerajinan itu tidak sama kalau langsung kita modal besar, tidak tahu keuntungan bagaimana prospeknya ini, Iya. langsung nimbun itu barang di situ, tidak tahu mau dijual kemana, Iya. itu yang resikonya itu nimbun barang. Kalau saya tidak pernah nimbun barang. Ada saja terbeli Iya, beli gitu. kalau beli ada yang laku beli bahan. Satu ini kan cuman berapa gram ya? 200 gram. Saya beli bahan itu minimal 1 kilo. Iya, iya, 200 gram. Dari 200 gram ini saya bisa beli lagi 1 kilo. Oh iya. Dari hasil ini. Jadi itu saja diputar terus. Jadi tidak ada kerugian. Kayaknya ini ilmu marketing tadi dulu di perusahaan sebelumnya. Ternyata bermanfaat juga ya. Iya. Berarti memang kita harus memahami manajemen keuangan, produksi gitu ya. Nggak Jangan sembarang. nimbun, nimbun. tidak sama mungkin kalau kuliner ya. Iya. Kan harga barang itu terus naik jadi enggak apa-apa kita nimbun. Tapi ingat juga kadaluarsanya ada. Kalau iya. ini kan tidak ada kadaluarsanya. Betul. Iya. Bagaimana strateginya Bu Lina ini dalam penjualan handmade ini di era sekarang yang modern sekarang? Apa strategi yang kita lakukan, Bunda? Kalau saya marketing time. tetap lewat digital itu kan promosi gratis lewat digital. Iya. Terus orang nelpon, terus ada yang datang ke rumah. Sampai baru-baru kemarin kalau tidak salah itu ada yang dari Medan, tentara, Iya. datang ke rumah, tanya-tanya mau belanja. Iya. Itu kan dari dia lihat dari online, dari Facebook, dari kebetulan berkunjung ke Makassar langsung ke rumah. Yang itu saja. Tapi untuk untuk speaking tadi atau cara berbicara atau cara menjual tas dari gaya bicara itu bagaimana? Ada teknik khusus tidak? Atau biasa-biasa saja? Biasa-biasa saja. Biasa-biasa Tapi biasa saja. orang tertarik dengan cara bicaranya orang, cara menjualnya. Itu ada cara Tidak ada. Kalau saya lebih ke produknya. produknya. Iya, produknya. Sekarang kan kalau masalah foto produk itu bisa dibantu sama aplikasi-aplikasi yang lain. Iya betul. Bisa ada EA, bisa. Bisa. Itu dari foto produk saya tidak pernah jarang berbicara lewat Media tapi sosial. iya, tapi lewat produk. Lebih kepada foto produk itu. Foto produk, iya. Tapi pernah ada tidak dari produk-produk ini dikomplain orang atau mungkin sebaliknya diapresiasi? Alhamdulillah belum pernah ada yang komplain. Malah kalau yang sudah memang kan ada ini kan masalah hobi. Masalah hobi orang penggemar rajutan jadi biasa ada yang belanja ulang.
Nggak ada belanja ulang nih. Iya, Berarti memang nggak ada sampai saat Iya. ini, nggak ada yang komplain. Karena bagaimana mau komplain kalau kita terapkan itu quality control. Oh, Ada quality control. Oh, kita terapkan di usaha ini. Iya. Jadi sebelum barang itu dijual Nah. harus dilihat, harus dilihat apa yang malah banyak ada beberapa produk itu tidak lolos quality control, tidak selesai. Kalau saya pikir kurang rapi, warnanya tidak mendukung. Bisa Simpan dikatakan dulu. cacat ini. Iya, ya. simpan dulu. Simpan Nanti dulu. dibongkar. Oh iya. Dibongkar iya. kembali, direvisi ulang. Baru dibuat ulang. Berarti itu menjadi salah satu tidak ada komplain Iya, orang. karena harus- melewati iya, seleksi quality iya, control. Iya iya. Pokoknya kalau umpama ada kurang rapi, Iya, ada iya. yang benangnya Tidak presisi. tidak presisi, tidak, pokoknya langsung berhenti, Ya. langsung kerja yang lain. Yang lain lagi. Nanti ada waktu kan ini masalah ide. Iya ide ya. Ya, jadi nanti biasa kalau ada ide buntu, saya bilang, Istirahat dulu deh. iya, diapain ini? Jadi saya tidak terlalu banyak bergaul karena saya selalu berpikir model apa lagi, warna yang cocok dikombinasi udah apa. Itu selalu Dipikirkan. mulai bangun tidur sampai makan apa diapain ini barang. Itu. Iya iya iya. Iya. Tapi bagaimana kita bisa membagi waktu antara produksi kita kan ibu rumah tangga juga atau mengurus rumah. Sama. Bagaimana bisa membagi waktu ini antara usaha ta ini sama orang di rumah. Itu yang hampir sama diterapkan. Kita kerja dari jam berapa waktu kerja. Jadi dari jam 7 saya itu bangun jam setengah 4. Oh, Subuh setengah 4. Terus itu kerja sampai jam 9 selesai pekerjaan semua, ngepel, mau nyapu. Selesai lanjut kerja ini jam 10 itu lanjut kerja di ini. waktu lowong gitu Iya, ya. hampir sama kita aplikasikan kerja di kantoran dengan kerja di rumah. Oh iya tahu ya. Kan Jadi- sudah biasa dulu iya. kantor tuh ya. Jadi jam 10 itu mulai terus Iya. istirahat, sholat, makan, terus lanjut lagi. Terus sampai jam 5. Jam 5 pokoknya istirahat itu salat jam setengah baru lanjut lagi jam Lanjut 5. lagi. Kalau masih tidak capek sampai sudah maghrib kerja. Waduh, kebanyakan waktu di situ. Nggak Iya. komplain orang rumah ya. Saking ngurus itu, nggak ngurus biki kita ya. Aman jadi. Yang penting ada masukan. Oh iya nih, betul. Ini sudah jelas ini. Oke. Nah Bunda, ini kan dari produk-produk ini semua ini pasti tentu ada tantangan, kendala dan sebagainya. Sejauh ini bagaimana? Apakah ada kendala, tantangan yang berat dihadapi dalam usaha tak untuk mengembangkan usaha tak bahkan? Kendalanya mungkin itu sekarang modal karena kebetulan semakin berkembang. Iya. Semakin kita modal, tapi saya tidak berani ambil pinjaman. Oh. Saya tidak berani ambil pinjaman, Iya. takut. Oh, Jadi makanya itu usahanya ini slow. Karena Main tenang saja. Saya tidak berani ambil oke. saya tidak berani, betul-betul saya tidak berani ambil pinjaman karena ini kan ada kalanya ada kalanya Ya, yang betul. banyak, ada kalanya bukan kita pegawai yang tiap bulan ada. Kalau ini tidak, ada kalanya ada kalanya sedikit, ada kalanya berlebih. Iya. Jadi tidak berani ambil pinjaman kecuali mungkin ada yang kasih dana hibah. Oh ini dari hibah ini tanpa bunga ya. Itu boleh lah ya. Iya. Insya Allah ada lah. Tapi ini Bu dari produk-produk handmade ini semua, misalnya saya mau kak request corak begini, itu bisa. Boleh, tapi ada kalanya ini kan benang saya beli online. Kalau masalah warna hitam, putih, merah Iya, tidak iya. masalah. Tapi kalau biru, saya mengalah kalau warna biru. Iya. Biru itu banyak sekali macamnya biru. Oh banyak macam ya. Oke. Jadi ada yang saya terima, ada yang tidak saya terima. Oh, khusus warna biru. Ada banyak macam warna yang saya tidak bisa karena saya beli online. Kadang warna yang itu tidak sesuai dengan yang datang. Tadi. Orang juga tidak mau terima.
Tapi walaupun oke corak warna. Kalau corak gambar kan tadi ada motif-motif Iya, bunga itu iya, semua. Itu bisa juga Bisa. di-requestkan. Ada. Tapi itu pakai teknik sulam kristik Oh, so yang apa itu? Apa orang kalau istilahnya kristik tapi yang bilang streaming terus apa namanya kalau orang bahasa daerahnya itu dia? dia rajutan khusus memang. Iya. Sulit. Kalau kita tahu tidak Nggak sulit, ada terus tidak ada. sih, Iya, kalau orang biasa. tidak tahu mungkin sulit, tapi sulit, kalau ya saya lupa bawa contoh ya. Iya. Oke, tapi bisa aja orang. Tapi kebanyakan produk ini dari memang model tas sendiri atau kebanyakan yang request. Model sendiri. Model sendiri. Model Orang- sendiri. Orang suka gitu ya. Nah, Bunda ini kan kita lihat ini produknya juga ada tidak dukungan dari pemerintah daerah atau bahkan lembaga-lembaga untuk mendukung usaha ini? Ada banyak, tapi kan orang selalu kalau saya akui pelatihan itu ada. Cuma kadang pelatihan itu kan cuma kayak 1 hari. Saya pikir itu kayak setipis kulit bawang, tidak sampai ke akar-akarnya. Jadi, tapi itu kan kita apresiasi. Ada pelatihan, terus ada hampir semua kayak bank, hampir semua ada. Ada apa ini? Ada untuk UMKM, ada anunya untuk UMKM. Khusus, ya. Iya, ada dinas-dinas juga ada. Bahkan ada bantuan dikasih juga. Iya, kebetulan saya pernah dapat bantuan mesin jahit. Ya, dari pelatihan itu membantu penjualan itu sendiri. Sejauh ini ada tidak peran pemerintah atau lembaga membantu memperkenalkan produk tak? Ada kan itu kan lewat pameran. Pameran. Lewat pameran. Dibikinkan itu kayak UMKM Center itu kan tinggal dipajang barang tak di situ tuh kita tidak bayar. Terus tamu-tamunya diarahkan ke situ. Pegawai-pegawai diarahkan ke situ. Itu saya rasa itu sudah sangat membantu. Itu cukup efektif untuk memperkenalkan produk tak? Memperkenalkan iya, tapi efektif kalau ya. penjualan itu belum. Tapi kalau lewat pameran yang itu alhamdulillah. Sejauh ini selalu ikut serta Iya. gitu ya. Bahkan mungkin dari Dekrenas. Dekrenas, Ya. tapi saya tidak terlalu sama Dekrenas, saya lebih ke ke Bank Indonesia. Oh, Bank Indonesia. Ya ada memang program khususnya Iya, itu ya. Bahkan ini produknya pernah tidak diperkenalkan ke luar negeri? Pernah, tapi bukan orang yang datang beli ke saya terus dibawa keluar. Jadi bukan saya yang langsung. Oh iya bagi perantara gitu ya. Oke, baik. Nah Bunda, kita jeda dulu, kita nanti akan kembali lagi. Masih banyak pertanyaan yang mau saya sampaikan. Oke. Sebab Bunda masih bersama kami di acara Tiaras UMKM, jangan kemana-mana. Kita lewatkan dulu satu buah lagu di Ruang Dengar tadi. Selamat Kimono Kelinga. Kasih buntelan Enamoku salewan Rupa muri-murina Tatapku pangutani Lantama pilan nasi Ia pandai Nana boyo ngatinake Sialo si kini Indroku tama baji Pangai minekapan Dosa dari kalengku aneh Salari menjiku dae Membujiri kalengkan Ku boleh kiti pamai Pemukuran tumaman Kaku asing tunjukkan
utama bayi pangai mine kapan jo sagari kalengku ane salari manjiku dae mamujiri kalenta ku boleh kiri pamai pamopora tomama kaku asing tunjika lengku nakitena pakuleku niakari kalengku pangaiku sayangka nakitena kuleku niakari kalengku pangaiku sayangka nakitena kuleku. Aduh. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 4 Makassar. Suara budaya Sulawesi Selatan. Masih bersama kami di program acara Teras UMKM di Pro 4 dari Makassar. Tentunya masih bersama dengan Ibu Lina dan tentunya dengan Bang Rian. Kita lanjut lagi ya Bu ya. Iya. Ini kayak menarik pertanyaannya nih. Seberapa penting peran komunitas perajut atau pengrajin lokal dalam membantu pemasaran rantai ini Bunda? Saya selama berkecimpung di bidang usaha ini, saya tidak pernah ada komunitas. Oh, nggak ada komunitas? Nggak ada komunitas pengrajin atau apa? Ada, tapi saya tidak pernah masuk. Kenapa? Apa alasannya? Kan Karena- biasa orang berkembang itu karena banyak teman. Iya, komunitas. tapi itu kayak saya itu kayak menghambat kalau saya terlalu bergaul karena saya tidak bisa berpikir model apa. Saya kan selalu berpikir model apa lagi yang Iya. Nah kalau saya pergi bergaul saya tidak pernah bisa berpikir. Nggak bakalan jadi itu Iya, produk nih. Iya, tidak kerja cuma bicara. Jadi saya mengurangi pergaulan karena saya harus berpikir produk apa lagi yang Ya. saya tidak mau buat produk yang tidak laku. Oh. Saya harus buat produk yang orang pasti suka. Wah, berarti butuh waktu Ya, keras itu jadi, berpikir. jadi saya, kalau ada produk yang saya bikin, saya tahu orang suka, itu terus saya bikin. Saya tidak buat produk baru dulu. Nanti saya merasa orang sudah jenuh, baru saya bikin lagi produk baru. Iya. Jadi tidak ada tidak ada barang yang tinggal. Tapi ini kan kebanyakan orang lain nih, kebanyakan biasa dia rajut itu bahkan mencontohi model orang lain. Iya, Kalau dari Bu Lina sini murni model tas sendiri kita model atau mungkin ada gambaran dari orang lain? Kalau yang ini semua murni. Alhamdulillah semua murni. Malah saya kayak bagaimana saya kan belum punya modal buat menghakikan semua model-model saya. Jadi biasa ada yang ambil kayak nyontek mobilnya jengkel Iya. jengkel karena itu menurunkan seumpama saya jual 500 kok jual 3,5. Iya. Nah, itu kan menurunkan standar penjualan saya. Nggak sehat lah Iya. persaingannya. Kalau saya pernah juga dapat orang dari Cina, kebetulan tas yang saya bikin, dia juga mau bikin.
tapi saya duluan yang promosi di Instagram. Saya tegur, saya bilang itu mirip tas saya. Tapi dia bagusnya itu orang Cina, dia tidak produksi lagi, dia cuma satu yang itu yang jadi itu saja. ya. Dia tidak produksi lagi, dia tidak juga pamerkan di Instagram. Cuma satu kali itu kan saya tegur bahwa itu punya saya. Oh berarti setiap produk harus memang didaftarkan haki gitu ya? Iya, modelnya, tapi kan itu Apa kendala atau tidak mau kita kasih haki semua model-model yang murni pemikiran? biayanya Pak Rian. Oh berbayar? Iya berbayar tuh. Oh bukan gratis? Sekira untuk UMKM gratis? Itu merek yang gratis. Itu perlindungan 10 tahun. Setelah 10 tahun saya tidak tahu apakah masih bisa gratis atau tidak. Itu merek. Tapi kalau model, ya itu yang saya belum tahu apakah masih bisa gratis atau tidak. Tapi itu lebih mahal dibanding merek. Berapa biar yang kita dapat informasi itu? Saya kurang tahu, tapi kalau merek itu 2 juta lebih. Oh, itu permanen? Atau ada jangka waktu juga? Jangka waktu 10 tahun. 10 tahun juga. Nah mungkin kita singgung sedikit apa yang kita mau sampaikan kepada pemerintah terkait dengan ini haki. Iya. Kalau haki sebaiknya tidak usah ada cuma 1 kali bayar. Tidak usah ada limitnya 10 tahun. Kan itu memberatkan. Apalagi saya sekarang tahun ini saya pas 10 tahun. Jadi ini harus diperbaharui. Saya belum tahu apakah masih bisa gratis atau tidak. Tapi yang saya sudah bicara dengan orang Kemenkum, katanya berbayar. Kalau UMKM itu 1 juta. Nah saat sekarang itu kondisi ekonomi sulit, 1 juta itu berat. Tuh. Jadi saya maunya kita urus haki 1 kali seumur hidup. Ya. Mau tergantung itu nanti mau itu jalan terus usaha atau usaha itu mandek, terserah. Nanti kan ada lagi yang mengusulkan nama umpama saya berhenti di tahun ke-10. Akhirnya ini macoranya mati. Nanti ada yang mengusulkan mau pakai macora. Itu kan bisa dilihat bahwa ini ada perpanjangan atau tidak. Orang Kemenkon bisa lihat itu ada perpanjangan atau tidak. Kalau memang tidak ada perpanjangan bisa dipakai sama orang lain. Oke. Tapi kalau tidak ada perpanjangan, kalau masih ada perpanjangan itu tidak bisa dipakai sama orang lain. Oke, berarti itu memang harapan tentu pemerintah ya. Kalau bisa digratiskan lah. Ini kan UMKM ekonominya. Iya kodong. Apalagi ekonomi lagi ya sedang tidak baik-baik ya saya. Tapi insyaallah akan baik-baik ekonomi lah. Nah, oke Bunda. Ini kan waktu kita di pengunjung acara ini ada rencana inovasi baru tadi ini ke depannya. Yang baru itu yang masalah limbah fashion itu baru sekali. Itu baru sekali. Tapi saya belum tahu kan itu baru kayak pilot project. Saya belum tahu apa itu laku atau tidak. Jadi saya berharap itu bisa diterima sama masyarakat. Itu yang supaya limbah fashion itu bisa terdaur ulang. Berarti sudah ada bayangan tak mau ini limbah fashion mau dibuat apa gitu? Iya. Yang tetap dengan rajutan, tetap dengan bahannya yang berbeda. Iya, bahannya yang berbeda. Dengan harga yang berbeda juga. Iya. Lebih murahnya mana? Lebih mahal. Lebih mahal toh. Lebih mahal kreativitasnya kita menjual kreativitas. Berbanding dari nilon sama limbah fashion tetap kan dikombinasi dengan dikombinasi. Iya, tetap tidak bisa lari dari benang nilonnya ini. Iya. Bagaimana strategi Bunda Line terhadap persaingan harga di luar? Kalau persaingan harga saya tidak bilang persaingan harga karena kita malah saya bilang sia mahal-mahal lah. Jadi iya, karena orang lihat pasti orang bilang cocok nih murah karena begitu Tommy. Ya gitu Tommy ya jadi. Iya, saya lebih bagus jual mahal. Jual mahal nih. Karena orang menghargai. Kita bukan cuma jual barang tapi jual ide, jual kreativitas, jual seni. Itu yang harus dihargai. Yang terpenting kualitas. Iya, yang penting kualitasnya itu. Jadi saya tidak mau ada perang harga. Malah kalau saya bilang jangan jual murah. Jangan jual murah. Karena itu ide, ada kreativitas, ada seni itu yang harus dihargai.
Bukan cuma seandainya ini cuma kain, Iya. kain langsung digunting, langsung dijahit. Ini tidak. Ya, betul. Ada ide mau diapakan ini barang gitu ya. Nah ini masih dalam bentuk gulungan benang. Baik. Bukan kain yang langsung gunting, ada Iya. polanya. Ini tidak ada pola. Tidak ada pola, dipikir mentong. Bahkan 1 bulan mau Iya. bikin ini. Iya. Itu yang mahal nih. Iya, itu yang mahal. Oke, Bu Lina. Iya. Mungkin terakhir ini apa pesan atau tips tak kepada pendengar kita, mungkin terinspirasi dari kita apa mungkin kita mau sampaikan kepada pendengar dan khususnya kepada pemerintah. Silakan Bu Lina. Kalau ke pemerintah, kalau kasih bantuan jangan setengah-setengah, jangan setengah-setengah, full. Iya. Full kalau umpama kayak pelatihan yang seumpama bikin pitch deck atau bikin belajar Canva, belajar apa-apa, itu harus jangan cuma 1 hari, minimal 3 hari, 4 Iya. hari, 5 hari supaya betul-betul bisa diaplikasikan ke usaha. Ya. Jangan setengah-setengah, karena kalau setengah-setengah kita juga orang gaptek. Terus diajar juga setengah-setengah, tidak masuk, Iya. tidak masuk, tidak bisa Iya. diaplikasi. Terus kalau sesama teman-teman pengrajin, saya harap kalau bikin produk itu produk yang betul-betul yang dengan sepenuh hati, dengan sepenuh cinta, karena semua itu akan sampai ke konsumen, sampai ke buyer. Usaha tidak mengkhianati hasil, Bisa terhasil. pasti dihargai. Tanpa disadari nanti orang ngomong ke ngomong menjadi Iya. Saya pernah dengar bahwa rajutan yang paling bagus katanya itu Macora. Terus teman bilang itu Macora di belakang. Tanpa disadari, Iya. wah ini marketing saya ini dari mulut ke mulut. Iya, orang pasti menghargai. Menghargai, Jadi kalau bikin produk itu jangan produk setengah-setengah, jangan asal-asalan. Baik. Baik. Luar biasa Bu Herlina, perbincangan kita di siang hari ini sebenarnya masih banyak yang mau saya tanyakan, tapi waktu yang membatasi kita Bu Herlina. Iya. Dan tentunya kami harapkan dengan adanya ruang diberikan kepada pelaku UMKM khususnya dari Bu Lina ini, kedepannya usahanya dapat berkembang lebih baik lagi, Amin. lebih terkenal lagi. Amin. Dan keluhan tak harapan tak bisa didengarkan langsung Amin. pada orangnya, Amin. khususnya yang gratis. Oke, terima kasih Bu Herlina selaku owner dari Macora sudah hadir di Promperi Makassar. Ini menjadi sebuah kehormatan bagi Iya. kami dan tentunya kami harapkan usahanya dapat berkembang lebih besar lagi, bahkan naik kelas lagi. Amin. Amin. Baik sahabat budaya, Bang Rian pamit undur diri dari Ruang Dengar bersama dengan owner dari Macora Bu Herlina. Tentunya kita akan ketemu lagi di program selanjutnya. Bang Rian pamit undur diri dengan mengatakan Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.